فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, ringkasan kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita berada pada halaman 10, Babu As-Sabr, bab tentang kesabaran. Kesabaran adalah habsun nafsi ala ta'atillah wa ala aqdarillah wa an maharimillah. Jadi kesabaran itu adalah menahan diri. Menahan diri untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menahan diri di atas takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan untuk kita semuanya. Dan bersabar ini maknanya juga adalah menahan diri dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran ini merupakan sifat yang sangat mulia. Ketika mengusahakan, mengupayakannya pahit, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, as-sabru murrun, atau as-sabru kasmihi madhaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu pahit sebagaimana namanya, tapi rasanya lebih manis daripada madu. Tapi perlu proses, perlu usaha, dan perlu upaya untuk orang itu bisa sabar. Karena kesabaran yang paling afdal adalah di awal kali tertimpa apa? Musibah. Setiap orang yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kita saja kadang-kala kalau ditimpa musibah biasanya ngomel-ngomel dulu. Ngomel-ngomel, bicara-bicara dulu, kadang tidak terima. Padahal pertama kali ditimpa musibah dia langsung bersabar, itu yang paling afdal. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Hanya saja kesabaran yang paling afdal adalah ketika di awal permulaan ditimpa musibah. Jadi awal permulaan ditimpa musibah dia sabar. Dia menahan diri, tidak melampiaskan amarahnya. Nah, dia bersabar, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu musibah berupa kurangnya ekonomi, sulitnya di dalam mencari pekerjaan, atau sulitnya dalam mencari ma'isyah, itu semuanya perlu kesabaran. Karena di balik kesabaran balasannya sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang bersabar itu nanti akan dibalasi oleh Allah Ta'ala pahala mereka tanpa terhitung, bayangkan. Tapi sabar, pahit memang, hasilnya itu yang kita harapkan. Semuanya perlu proses. Semuanya perlu proses. Prosesnya harus kita lampaui, kita jalani. Karena sepahit apapun kita mengharapkan hasilnya. Hasil dari kesabaran apa tadi? Lebih manis daripada madu. Nah, tapi perlu proses tadi itu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian juga sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal kesabaran kita dianjurkan untuk mencontoh para ulul azmi. Ulul azmi ada 5 saja. Nabi dan Rasul banyak jumlahnya, tapi ulul azmi ada berapa? 5. Muhammadun, Ibrahimu, Musa, kalimuhu, Fa'isa, wa Nuhun, hum ulul azmi fa'lamu. Jadi ulul azmi, para Nabi dan Rasul yang dikenal dengan ulul azmi hanya 5 saja. Nabi Muhammad SAW, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihi wassalatu wassalam. Itu dikenal dengan apa? Ulul azmi. Nah, apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul, dan jangan terburu-buru. Syahidnya di situ intinya, kenapa kita diperintahkan bersabar seperti para ulul azmi tadi? Pertama kita lihat dulu Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana sabarnya beliau. Di awal kali berdakwah, mendakwakan agama Islam, beliau dicaci maki, dihina, dimusuhi keluarga sendiri, sebagian dari keluarganya sendiri musuhnya. Kemudian kaumnya, orang kufar Quraisy,
Sampai beliau hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Bayangkan, sabarnya luar biasa. Itu bukan setahun 2 tahun ya. Nah, dicaci maki, dihina karena dilempari kotoran. Seperti itu. Nah, bahkan diajak-ajak oleh Abu Lahab, iya kan? Nam tabban laka, ya Muhammad, celaka wahai Muhammad. Tapi beliau bersabar. Dan hasilnya kita saksikan semuanya bagaimana agama Islam tersebar ke seluruh dunia. Nah, dengan apa? Dakwah yang diiringi dengan kesabaran tadi itu. Makanya ketika berdakwah harus sabar. Jangan sampai berdakwah pengennya baru sekali 2 kali, setahun 2 tahun langsung banyak yang ikut misalkan. Kita bukan mencari peserta. Kita bukan mencari followers intinya ya. Bukan mencari pengikut, tapi mencari orang yang setia. Setia terhadap syariat. Setia terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun 1 orang 2 orang, tidak masalah. Karena keberhasilan dakwah itu bukan banyaknya orang yang ikut, tapi setianya dia, walaupun 1 orang 2 orang di atas syariat, itulah keberhasilan dakwah. Antum ingat kisahnya Rasulullah SAW waktu itu? Beliau ketika membagikan rayah bendera pada perang Khaybar, beliau memilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh wahai Ali, jika Allah telah berikan hidayah 1 orang saja, mendapatkan hidayah dengan sebab dakwahmu, itu jauh lebih baik daripada onta merah. Bayangkan, harta kesayangan orang Arab, harta istimewanya orang Arab waktu itu onta merah. Paham ya? Maksudnya memberikan hidayah 1 orang saja, mendapatkan hidayah taufik dari Allah Ta'ala, kemudian dengan dakwah kita, itu jauh lebih baik daripada apa? Harta yang sangat berharga. Maksudnya perlu kesabaran. Kemudian yang berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bicara ulul azmi dulu ya. Kenapa kita dianjurkan bersabar sebagaimana sabarnya para ulul azmi? Ternyata ada rahasia di balik apa perintah tersebut. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dakwah beliau ketika mendakwahkan tauhid, menumpas kesyirikan. Musuhnya orang dalam atau orang luar? Orang dalam, bapaknya sendiri, Azar. Ibrahim alaihissalam berdakwah, bukan dakwahnya keras loh, dakwahnya itu lembut. Manggil bapaknya aja ya abati. Ya, dalam surat Maryam itu ya abati, ya abati, ya abati. Bayangkan kurang apa lagi? Wahai bapakku, wahai bapakku. Dengan cara yang lembut itu pun bapaknya justru apa? Merespon yang kasar. Bapaknya dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang sependapat dengan bapaknya ini, malah justru marah-marah. Paham ya? Ingin membakar siapa? Ibrahim alaihissalam. Beliau sabar atau tidak? Sabar. Sampai titik yang sangat genting, beliau hendak dibakar pun ditawari oleh malaikat. Bayangkan, apakah perlu bantuan kami? Kami nukilkan semakna ya. Kata Ibrahim alaihissalam, ada pun bantuanmu? Tidak. Maksudnya bagaimana? Beliau lebih mencari bantuan Allah Ta'ala langsung. Ketika hendak dibakar, dikumpulkan 6 kayu bakar kemudian dinyalakan, Ibrahim alaihissalam hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan, langsung api yang semula panas menyala-nyala menjadi dingin seketika dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala katakan kepada api tadi, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Modalnya apa? Sabar. Bayangkan itu. Musuhnya bukan orang luar, orang dalam, bapaknya sendiri. Bayangkan. Tapi sabarnya luar biasa. Makanya ketika kita mengenal dakwah salafiyah, kenal sunnah, musuh kita kadang-kadang bukan orang luar lah ya. Bapak kita sendiri, ibu kita sendiri, keluarga sendiri, saudara sendiri, tetangga sendiri. Perlu kesabaran. Bagaimana hasilnya di balik itu semuanya? Yang berikutnya, yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Paham ya? Itu yang ketiga. Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana dakwah beliau? Setahun, 2 tahun, atau ratusan tahun? Ratusan tahun, 950 tahun beliau berdakwah. Lama atau sebentar? Lama. Diberi usia yang panjang dengan apa? Waktu yang sangat panjang, luar biasa. Yang ikut dakwah beliau banyak atau sedikit? Sedikit. Sampai-sampai dinukilkan, dan sahih ini pemberitaannya dari Al-Quran dan juga Sunnah, istri beliau dan anak beliau gak mau ikut dakwahnya. Bayangkan, musuhnya orang luar atau orang dalam? Orang dalam. Orang dalam sendiri. Istrinya gak mau ikut, anaknya tidak mau ikut. Di titik-titik yang apa? Titik akhir daripada kegentingan, ketika hendak ditimpa musibah air bah, air yang gelombang yang sangat besar, banjir bandang lah intinya gitu ya, yang luar biasa. Anaknya dinasihati suruh naik kapal pun nggak mau juga. Nasihatnya sangat bagus sekali. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai putraku, wahai anakku, sini naik perahu atau kapal bersama bapak sini.
Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Anaknya ngayal, nolak, bantah, bangkang, bandel anaknya ini. Lihat itu, bayangkan. Musuhnya bukan orang luar, orang dalam sendiri. Anaknya justru mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, aku akan naik ke bukit itu biar selamat dari air bah, katanya. Ternyata di hari tersebut tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Akhirnya terhalang-halangi antara bapak dan anaknya gelombang yang besar. Menjadilah putranya tadi termasuk orang-orang yang tenggelam, bayangkan tuh. Musuhnya bukan orang luar, orang dalam tadi. Istrinya enggak mau ikut juga. Yang berikutnya, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah kerajaan yang bengis dan jahat. Raja siapa itu? Fir'aun, bayangkan itu. Setiap kali lahir, seorang wanita melahirkan seorang laki-laki, langsung dibunuh. Paham? Dibunuh. Karena tidak ingin Fir'aun itu apa? Fir'aun tidak ingin kalau seandainya nanti ada laki-laki dewasa yang akan menandingi dia. Paham ya? Pengennya yang laki-laki ditumpas, biar perempuan aja bisa dihinakan, direndahkan, dipermalukan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dengan kesabarannya, mulai dari sejak kecil, ibunya sangat khawatir sekali. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dengan karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dihanyutkan Musa alaihissalam oleh ibunya tadi. Ditemu oleh siapa? Istrinya Fir'aun sendiri. Hidup di tengah-tengah kerajaan yang bengis dan jahat. Musuh bebuyutannya. Fir'aun enggak tahu. Begitu besar, saat itulah baru nampak. Beliau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan al-haq, akhirnya Fir'aun memusuhinya dan hendak membunuhnya. Sampai Nabi Musa alaihissalam lari meninggalkan kampungnya. Meninggalkan negerinya karena khawatir dibunuh. Paham ya? Seperti itu. Beliau bersabar atau tidak? Bersabar, luar biasa. Kemudian yang berikutnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, bagaimana dakwah beliau? Sampai sekarang pun beliau masih hidup, bayangkan. Tapi beliau bersabar luar biasa. Ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Nasara yang murtad, yang mereka tidak mau beriman dengan beliau, digabung dengan orang Yahud yang mereka dikenal pembunuh para nabi, Nabi Isa alaihissalam sabar. Mendakwakan tauhid, mendakwakan kebenaran, sabar beliau. Sampai beliau dikejar hingga Allah Ta'ala angkat beliau kemana? Ke langit. Dan nanti kemenangan di akhir zaman, siapa yang menumpas Dajjal? Nabi Isa alaihissalam, bayangkan. Turun di akhir zaman di Menara Putih daerah Damaskus, didampingi oleh malaikat. Beliau inilah yang akan menumpas Dajjal. Turun di akhir zaman bukan nabi yang baru ya, tapi nabi pengikut Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa tidak? Luar biasa. Makanya Allah Ta'ala sebutkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jilhum. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Itu belum, ceritanya baru simpel ya, baru simpel kami ringkaskan, belum panjang lebarnya. Kalau panjang lebarnya luar biasa, bagaimana kisah-kisah mereka, perjuangannya dalam berdakwah, bagaimana cacian, makian, hinaan, tapi mereka semuanya sabar dan menanti hasil yang lebih manis daripada madu. Kita lihat bab sabri, bab kesabaran. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan salinglah kalian berwasiat untuk kesabaran. Saling menyatakan, saling menasihatkan sabar. Karena kesabaran ini sebagaimana sudah kami sebutkan tadi, pahit mengupayakan tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Banyak kalau di sini di Indonesia atau bahkan di luar negeri sana, banyak kasus-kasus perceraian, khulu, cerai, talak gara-gara enggak sabar. Gara-gara apa? Tidak sabar. Dikit-dikit anti talik. Paham ya? Suami ribut dengan istrinya karena enggak sabar, istrinya ceraikan. Kemudian istri bermasalah dengan suaminya karena istrinya tidak sabar, minta diceraikan, minta dipisahkan, khulu. Sebabnya karena tidak sabar. Padahal semuanya pada asalnya yang namanya permasalahan itu pasti ada. Problematika rumah tangga itu pasti ada atau tidak? Pasti ada. Cuman kita harus lebih dewasa dalam berpikir. Kita harus melihat efek sampingnya. Di balik perceraian bagaimana? Di balik khulu bagaimana? Paham ya? Nah, apalagi misalkan sudah punya anak-anak bagaimana? Difikirkan ulang bagaimana efek sampingnya, buruk atau baik, dan memang sudah harus pisah atau belum itu loh. Sebabnya karena marah, permasalahan pribadi atau permasalahan rumah tangga, marah enggak terkondisikan, amarah dilampiaskan, cerai.
Akhirnya setelah sadar, sama-sama sadar, menyesal. Rugi. Sabar, dudukkan permasalahannya, selesaikan secara hikmah. Nah, mana yang salah dan mana yang benar, dan harus saling mengakui. Tidak boleh dia mengedepankan egonya, akhirnya apa? Nah, tidak selesai urusannya. Allahul musta'an. Kesabaran pastikan kita miliki semuanya. Wal ayatu fil amri bis sabr wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Dan ayat mengenai perintah untuk sabar dan menjelaskan keutamaan sabar banyak dan juga dikenal dan viral. Wa an Abi Malik Al-Harits ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsah fa mu'tiquha aw mubikuha. Rawi Muslim. Masyaallah, lihat ini. Dari hadis Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu merupakan cabang atau bagian atau setengah daripada keimanan. Sudah paham ya? Walhamdulillah, sedangkan ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan, bayangkan. Padahal zikir seperti ini kadang orang lalai gitu loh ya. Padahal cuma bermodalkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dan enggak perlu disuarakan di hadapan orang gitu loh. Luar biasa keutamanya ya. Alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, subhanallah dan alhamdulillah tamla'an, dua-duanya memenuhi, atau tamla' atau memenuhi ma bainas samawati wal antara langit dan bumi. Masyaallah, luar biasa keutamaannya. Antum ingat hadis Abi Hurairah anhu, hadis qudsi ya, atau hadis Abi Hurairah anhu muttafaqun alaih, mengenai dua kalimat yang kalau dibaca luar biasa. Ringan di lisan, dicintai oleh Ar-Rahman, berat di timbangan. Subhanallahi wa bihamdih, subhanal azim. Kalimatan khafifatani 'al lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Masyaallah. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdih, subhanal azim. Bisa enggak kita baca nih waktu jalan naik motor misalkan? Bisa. Bahkan kalau memungkinkan, mungkin sambil aktivitas yang sifatnya di luar kamar mandi ya, di luar tempat-tempat yang kotor, kita baca enggak masalah. Paham ya? Luar biasa. Nah, amalan yang kelihatannya sepele dipandang oleh manusia enggak berarti, ternyata apa? Lebih berarti. Dalam artian keutamanya besar. Kita lihat lagi, wassalatu nurun, dan namanya salat itu adalah cahaya. Lihat. Jadi orang kalau nggak sholat gelap, nggak ada cahayanya. Apalagi nanti di hari kiamat, amalan pertama kali dihisab nanti antara hamba dan Allah Ta'ala masalah apa? Sholatnya. Makanya sering kita dengarkan para ulama, para ustadz, ya kan, para dai menyampaikan, dan berkali-kali itu. Sebelumnya pun Allah dan Rasulnya telah menetapkan ya, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Rasulnya menyampaikan dalam As-Sunnah mengenai bagaimana keutamaan sholat dan perintahnya. Nggak sembarangan ini ya sholat ini ya. Kelihatannya orang kan kadang meremehkan gitu loh. Meremehkan, bahkan dia sholat pun kalau berling. Tahu berling ya? Versi Jawa, berling itu kober dan eling. Kober kalau sempat, eling kalau ingat. Kalau sempat dia sholat, kalau ingat dia sholat. Kalau enggak. Kadang ada lebih meremehkan lagi, bukan berling lagi, enggak sholat. Paham ya? Lebih peduli dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya. Padahal dipilihkan dalam sehari semalam berapa kali? Cuma 5 kali padahal. 5 kali itu kalau dikerjakan, misalkan satu sholat itu kerjanya 10 menit misalkan, cuman perlu berapa menit totalnya itu kalau digabungkan? 50 kan? Nah, itu padahal belum ada 1 jam, bayangkan. Kerjanya berjam-jam kuat, nyari dunia, nyari harta, tapi sholat, bayangkan. 50 menit pun nggak sekaligus loh ya, dipisah-pisahkan di waktu-waktu yang orang sedang sadar dan tidak tidur, bayangkan. Ya. Coba kalau seandainya sholatnya diwajibkan jam 12 malam. Tambah malas lagi ya kan. Ini ada jam-jam yang orang sadar nggak tidur aja, banyak yang malas. Ini pastikan kita motivasi. Ya tentunya kita dan keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita yang belum sholat ya kan, dikasih motivasi. Sholat itu cahaya. Kalau nggak sholat gelap. Paham ya? Sudah gelap dunianya, belum akhiratnya, waliyadzubillah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah min amalihi as-shalah. Pertama kali nanti yang akan dihisab dari kiamat dari amalannya itu adalah sholatnya.
Kalau sholatnya baik, baik semuanya. Kalau sholatnya buruk, buruk semuanya. Makanya sering kan kita dengarkan motivasi, dorongan, sesibuk apapun aktivitas kita, sebanyak apapun agenda kita, seluas apapun pekerjaan kita, jangan pernah lupa sholat ini. Sholat 5 waktu. Mafhum? Ini udah ringan loh ya. Dulu awal mulanya ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima mandat perintah di Allah Ta'ala, berapa kali sebelum minta keringanan? 50, bayangkan. Akhirnya turun, ketemulah Nabi Musa alaihissalam. Umatmu tidak akan mampu, minta keringanan. Sampai naik, minta keringanan, sampai dikasih keringanan dalam sehari semalam 5 kali sholat sehari semalam. Itu pun waktunya berbeda-beda, paham ya? Berbeda-beda dan tidak memakan waktu yang banyak itu loh. Paham ya? Itu pun banyak orang yang tidak sholat. Allah musta'an. KTP-nya tengok Islam, sholat nggak pernah, sandalnya nggak pernah nampak di masjid, ya kan? Tapi kalau pas Idul Fitri nampak. Allah musta'an. Idul Adha nampak. Ramadan awal-awal aja Ramadan. Nah, setelah itu nggak pernah nampak. Allah musta'an. Dimotivasi. Apalagi kaum lelaki, wajib sholat jamaah di masjid kalau tidak ada udzur syar'i. Kalau ada udzur syar'i capek yang sangat dan tidak memungkinkan, dalam artian dia sakit misalkan, itu ada udzur syar'i. Tapi kalau sehat, kuat, sengaja sholat di rumah tiap hari, padahal ada jamaah di masjid, sholat jamaah. Jangan pernah ninggal sholat jamaah laki-laki. Antum ingat kisah orang buta? Orang ini buta loh, bukan istilahnya nggak buta. Orang ini buta, kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku orang buta dan aku tidak punya orang yang menuntunku. Paham ya? Nah, bagaimana? Akhirnya Rasulullah awal mula berfatwa suruh sholat di rumah. Akhirnya begitu orangnya berpaling, dipanggil lagi, dengar adzan nggak kamu? Kami nukilkan dengan semakna ya. Akhirnya kata orang lain, dengar ya Rasulullah, penuhilah panggilan tersebut. Datang orang tadi, buta padahal. Nah, datang ke masjidnya. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak buta? Sudah nggak buta, badannya kuat, bugar, tapi melangkahkan kakinya ke masjid tidak mau. Allah musta'an. Perlu kita renungi kembali. Sholat ini nomor 1. Paham ya? Dalam artinya setelah tauhid, dialah sholat ini. Karena nomor 1 tauhid nomor 1 ya. Tauhid nomor 1, sholat inilah setelahnya. Ya kan? Nah, syahadatain, kemudian sholat. Wasadaqatu burhanun, dan sedekah itu bukti. Bukti setianya dengan syariat, bukti setianya dengan agama, dia adalah mensedekahkan hartanya kalau di saat dia wajib sedekah, zakat maksudnya. Paham ya? Zakat harta. Atau sedekah secara umum pun burhan juga. Paham ya? Tapi zakat harta wajib. Kalau dia sudah punya tabungan, simpanan, selain yang dia pakai untuk makan setiap hari, selain rumah yang dia huni, selain motor atau kendaraan yang dia pakai, dia punya perhiasan, punya emas, punya apa yang dia simpan, diingat-ingat. Kalau udah sampai setahun, dihitung. Namanya dihitung hartanya tadi. Jangan cuman timbun. Akhirnya apa? Dia tidak tahu harus zakat atau tidak. Kalau sudah mencapai nisabnya, wajib zakat. Sekarang karena viralnya orang pakai emas, nisabnya pakai emas. Wa ila pakai perak boleh, tapi pakai emas ini karena viralnya orang sekarang transaksinya jual beli emas, pakai emas. Paham ya? Itu yang dikuatkan sebagian para ulama. Kalau sudah mencapai 85 gram emas murni. Kalau taruhlah segramnya 1 juta, berarti kalau sudah mencapai berapa? 85 juta. Tapi sekarang yang emas yang 24 karat atau yang 99,9%, kata orang-orang itu sekarang mungkin tembus 2.800.000-an. 1 gramnya itu. Paham ya? Berarti tinggal dikalikan 85. Kalau harta tabungannya kalau mencapai segitu, keluarkan zakatnya enggak banyak loh. Cuman 2,5% aja. 2,5%, atau dibagi harta keseluruhan tadi dibagi 40, hasilnya sama. Dikurangi 2,5% dengan dibagi 40, hasilnya sama. Paham ya? Itulah yang dikeluarkan zakatnya. Banyak atau sedikit? Sedikit sebenarnya. Cuman orang-orang kadang-kadang lebih cenderung dengan menimbun gitu loh. Enggak mau mengeluarkan zakatnya. Padahal cuma setahun sekali. Paham ya? Itu yang punya simpanan tadi. Paham ya? Jadi dihitung lagi. Setelah setahun itu dihitung, melebihi nisabnya, sampai nisabnya atau belum. Kalau belum, ya nggak ada zakat. Kalau misalkan dihitung ternyata 84 gram, ada zakatnya nggak? Ada zakatnya nggak, Abasan? Nggak ada. Karena belum mencapai nisabnya. 84 gram setengah, misalnya 84,5 gram lah. Paham ya? Intinya belum mencapai 85. Nggak ada apa zakatnya. Tapi kalau sudah mencapai 85 gram, nah itulah nisabnya. Keluarkan zakatnya 2,5%. Antum lihat ancamannya dalam Al-Qur'an Karim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mereka hanya menimbun harta emas dan perak,
nimbun, nabung, kemudian dia tidak mau menginfakkan di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya yang wajib tadi itu, kasih kabar gembira dan adab yang pedih. Adab pedih loh, kabar gembiranya. Maksudnya hukuman yang berat, Allah musta'an. Ini semuanya harus kita renungi, pentingnya belajar ilmu. Yang namanya kita itu nggak tahu kan, namanya di antara kita ada yang sukses usahanya, ada punya tabungan, pastikan tahu rambu-rambunya. Kalau udah datang nisab, datang setahun, mencapai nisabnya, keluarkan zakatnya 2,5%. Mafhum? Untuk siapa? 8 orang, milih bebas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dalam surat Taubah itu melihat sendiri 8 asnaf. Di antaranya fuqara wal masakin. Tapi kalau zakat fitrah hanya untuk fuqara wal masakin, bedakan. Kalau zakat fitrah untuk fuqara wal masakin loh ya. Orang kaya enggak dapat loh ya zakat fitrah. Jadi kalau zakat harta, amil zakatnya dapat, mu'allaf juga dapat, orang yang terlilit hutang juga dapat. Paham ya? Orang yang sedang perjalanan kehabisan bekal juga dapat. Paham ya? Tapi kalau zakat fitrah tu'matun lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Jangan disamakan ya. Nah, itu semua ada rambu-rambunya, ada aturannya. Pentingnya ilmu di situ. Kemudian wasabru diyaun, ini intinya. Wasabru diyaun, sedangkan kesabaran itu ada cahaya. Orang kalau bersabar itu bercahaya. Kapan itu? Kalau sudah datang waktunya. Karena di awal permulaan pahit atau tidak tadi? Pahit, tapi nanti kalau sudah saatnya datang, balasan kesabaran dia bercahaya. Masya Allah, orang yang bersabar itu tenang, tentram bawaannya. Nah, beda dengan orang yang gerusa-gerusu, orang yang terburu-buru. Ketika bahan bakar naik, bingung, kedandapan bahasa Jawanya ya, kedandapan, panik pokoknya. Ketika harga plastik naik, panik juga dia, karena nggak sabar aja. Paling-paling naiknya beberapa hari, kemudian setelah itu biasa aja. Iya kan? Kaget itu wajar kaget, tapi kalau panik, gelisah, sampai nggak keluar rumah gara-gara harga plastik naik, jangan. Allah musta'an. Ya kan? Jangan. Ini sekedar nasihat. Cara menghadapinya sabar. Yang namanya manusia di kehidupan seperti ini harus sabar. Antum ingat kisahnya seorang imam namanya Abu Hazim. Al-Imam Abu Hazim rahimahullah, waktu itu di zaman beliau waktu itu aja sudah pernah terjadi kenaikan harga. Beliau ditanya oleh salah seorang, ya Abu Hazim, ama tara qad ghala sa'ir? Wahai Abu Hazim, tidakkah engkau melihat sudah terjadi apa? Nah, barang-barang itu naik harganya? Kata beliau, jawabannya sangat mudah jawabannya. Beliau mengatakan, apakah kamu tidak yakin ya, bahwasannya zat yang memberikan rezeki di waktu harga murah sama juga dengan zat yang memberikan rezeki di waktu harga mahal? Sama atau beda? Sama enggak orangnya? Ya, sama enggak zatnya? Sama, Allah Ta'ala gitu loh maksudnya. Sehingga apa yang kita sibukkan, kemudian apa yang kita kecewakan, apa yang kita bikin panik, apa? Sama. Ketika dulu di harga murah kita dapat rezeki atau tidak? Dapat. Nah, ketika harga mahal pun ana yakin, kita semua yakin, selama masih hidup insya Allah rezeki ada. Nah, bahkan setelah mati pun ada rezekinya. Jaminan bagi orang beriman apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakinkan dengan seyakin-yakinnya rezeki Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpahkan kepada hamba-hambanya. Terkhususkan secara khusus rezeki yang iman dan takwa ini. Untuk orang yang beriman, yang bertakwa. Rezeki umum semuanya dapat, ya kan? Orang kafir pun dapat atau tidak? Dapat. Mereka masih bisa makan, minum, orang kafir padahal. Menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim, mukmin, apalagi sunniyah, paham sunnah, jangan pernah panik. Ketika harga mahal, harga pangan naik, harga plastik naik, harga BBM naik, bismillah, jalani aja. Paling-paling kagetnya beberapa hari, setelah itu biasa aja. Nah, dan ini terbukti. Ya kan, orang-orang dia kaget sekali, 2 kali, setelah itu biasa aja berjalannya, ya kan? Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid. Sabar itu adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik. Quran itu sebagai hujjah untukmu atau menghujati dirimu. Jadi para penghafal Al-Qur'an, orang-orang yang belajar Al-Qur'an jangan sampai disalahgunakan. Al-Qur'an yang kita miliki hafalannya atau bahkan yang kita baca itu hujjah, argumen untuk kita. Kalau kita enggak ngamalkan, kita kena hujat. Kita terhujati sendiri. Paham ya? Istilahnya senjata makan tuan. Paham ya? Senjata makan tuan, kita terkena sendiri kalau kita nggak ngamalkan. Sudah tahu Al-Quran, tahu Sunnah, ini haram, ini bid'ah, ini Sunnah, ini tauhid, syirik, kita melanggar, kita terhujai oleh Al-Quran tadi. Bisa dipahami? Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu pergi di pagi hari. Paling pergi ini walaupun nggak harus pagi hari, tapi setiap manusia dia pergi. Pergi apa? Faba'u nafsah, dia akan menjual dirinya.
Nah, menjual dirinya bagaimana? Fa mu'tiquha mubikuha. Imma dia memerdekakan dirinya tadi atau membinasakan dirinya. Maksudnya memerdekakan dirinya dengan apa? Berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan, berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membinasakan dirinya dengan kemaksiatan waliyadzubillah. Faham ya? Nah, makanya ini satu hadis. Sementara kita baca satu hadis ini, syahidnya mana tadi? As-sabru diyaun. Kesabaran itu adalah cahaya. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan cahaya yang senantiasa kita rasakan, nah baiknya kita rasakan manisnya di kemudian hari, tetaplah bersabar menghadapi fenomena yang ada, realita yang nyata. Karena agama ini barakallahu fiik bukan agama yang penuh dengan sandiwara, apalagi cuma cerita, tapi agama yang perlu bukti dan fakta. Paham ya? Nah, bukan sekedar kata-kata. Karena agama Islam, agama yang sudah sempurna, disempurnakan oleh Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sehingga enggak perlu drama, sandiwara, banyak cerita, banyak kata-kata. Cukup buktikan dengan apa tadi? Fakta dan realita. Itulah agama Islam. Sabar, pahit apa? Upayanya, tapi manis rasanya. Oleh karena itu semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang memiliki sifat yang sabar dalam menghadapi fakta dan realita yang ada di lapangan, di kehidupan kita sehari-hari, baik ujian berupa ekonomi, ujian berupa cacian, makian atau yang semisalnya, sabar menghadapinya. Karena yang namanya hasil itu akan dirasakan di kemudian hari. Semuanya perlu proses, jangan terbiasa hanya melihat hasilnya tapi tidak mau melihat prosesnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.